Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tahap define dalam teknik design thinking. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aisyah Fitri Nur Hidayah. Saya Aditya. Saya Dina Rizky Febrian. Saya Mustafa Citawani. Baik, tahap define merupakan tahap yang berfokus pada proses merumuskan dan memperjelas masalah berdasarkan informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Nah, pada tahap ini berbagai data dan temuan dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan masalah utama serta merumuskan pertanyaan yang akan menjadi dasar dalam mencari solusi inovatif. Jadi kata kunci dari tahap ini adalah data. Di mana pada tahap ini kita akan mengolah data. Dari data tersebut, kita akan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, tahap define sendiri merupakan tahap kedua dalam proses design thinking setelah tahap empathize. Pada tahap ini, berbagai data dan informasi yang telah dikumpulkan dari pengguna dianalisis untuk menemukan inti permasalahan yang sebenarnya. Data tersebut kemudian disusun dan dirumuskan menjadi pernyataan masalah yang jelas dan terfokus. Tahap define bertujuan untuk memperjelas kebutuhan pengguna serta merumuskan masalah secara lebih spesifik dan terarah. Dengan kata lain, tahap define berperan penting karena membantu tim memahami masalah secara lebih mendalam serta menentukan arah pembangunan solusi. Dengan adanya perumusan masalah yang tepat, proses pencarian ide inovatif pada tahap berikutnya akan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk selanjutnya itu tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan utama yang dialami oleh pengguna atau pihak yang menjadi sasaran solusi. Yang kedua, menentukan fokus masalah secara jelas sehingga proses pencarian solusi dapat dilakukan secara lebih terarah. Yang ketiga, menjadi dasar dalam pengembangan ide atau solusi inovatif pada tahap selanjutnya dalam proses design thinking. Selanjutnya adalah manfaat tahap define. Yang pertama adalah memperjelas permasalahan. Tahap define membantu tim memahami dan merumuskan masalah secara lebih jelas berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan demikian, permasalahan yang akan diselesaikan menjadi lebih terarah. Yang kedua, memahami kebutuhan pengguna. Melalui proses analisis data, tim dapat mengetahui kebutuhan, kesulitan, serta harapan pengguna. Hal ini penting agar solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, memfokuskan proses pencarian solusi. Tahap define membantu tim menemukan fokus masalah yang paling penting untuk diselesaikan, sehingga proses pengembangan ide tidak terlalu luas dan tidak tetap terarah. Yang keempat, membantu menghasilkan ide yang relevan. Dengan adanya rumusan masalah yang jelas, ide-ide yang muncul pada tahap selanjutnya akan lebih relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses inovasi. Tahap define membantu tim bekerja lebih efektif dalam mengembangkan solusi karena masalah yang dihadapi sudah dipahami dengan baik sejak awal. Oke, lalu ada instrumen yang dapat digunakan dalam tahap define, yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pengguna atau responden. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan, pengalaman, serta permasalahan yang mereka hadapi. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam sehingga membantu dalam merumuskan masalah secara lebih jelas. Lalu ada observasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung kondisi atau aktivitas yang terjadi di lapangan. Dengan observasi, peneliti dapat melihat perilaku pengguna, situasi yang terjadi, serta hambatan yang muncul dalam suatu proses. Lalu ada studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tujuannya untuk memperoleh landasan teori serta memperkuat pemahaman terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Lalu ada kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh data dari responden. Pertanyaan bisa berbentuk tertutup untuk memperoleh data kuantitatif, terbuka untuk mengawali wawasan mendalam,
menggali wawasan dalam, atau menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kepuasan dan urgensi masalah. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam tahap define. Yang pertama itu mengumpulkan dan meninjau kembali data. Data yang diperoleh pada tahap empathize dikaji kembali untuk memahami kondisi pengguna serta menemukan pola masalah yang muncul. Proses ini membantu tim mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan dan permasalahan yang ada. Lalu yang kedua ada mengelompokkan informasi penting. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema atau jenis permasalahan yang sama. Pengelompokan ini bertujuan agar data lebih terstruktur dan memudahkan proses analisis. Yang ketiga ada mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Pada tahap ini tim menentukan kebutuhan utama pengguna berdasarkan hasil analisis data. Hal ini penting agar solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, untuk kesimpulannya, tahap define merupakan tahap penting dalam proses design thinking, karena pada tahap ini tim merumuskan inti permasalahan yang akan diselesaikan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Melalui proses analisis data, tim dapat mengidentifikasi kebutuhan, kesulitan, dan harapan pengguna secara lebih mendalam. Selain itu, pada tahap ini juga disusun rumusan masalah atau pertanyaan utama yang akan menjadi dasar dalam mencari solusi. Dengan adanya perumusan masalah yang jelas dan terarah, proses pengembangan ide pada tahap selanjutnya dapat dilakukan secara lebih fokus sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Baik, itu saja dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.